Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melista Aulia dengan NIM 2024-08-1036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan Radit dari mata kuliah PPKPL. Oke, jadi aplikasi yang kami rancang itu bernama Arsitektify, yang di mana ini adalah platform digital yang menghubungkan arsitek profesional dengan klien untuk layanan desain arsitektur secara terintegrasi melalui mobile website. Nah, tujuan kami itu mempermudah pencarian arsitek, lalu mengelola konsultasi dan proyek desain, mendukung transaksi pembayaran digital, menyediakan komunikasi, dan kolaborasi dalam satu platform. Nah, target kita yaitu orang-orang yang mencari jasa arsitektur dan juga arsitek yang menawarkan layanan desain. Nah, di sini kami menggunakan teknologinya. Front-end itu kita pakai React.js dan juga Tailwind CSS. Back-end-nya kita menggunakan Firebase dan platformnya kita menggunakan Progressive Web App. Seperti itu. Nah, untuk analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan fungsi dan kualitas sistem yang harus dipenuhi oleh Arsitektify. Hasil analisis diperoleh dari elistasi final yang menghasilkan kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional berfokus pada layanan utama seperti registrasi, pencarian akun, pencarian arsitek, booking, konsultasi, pembayaran dan juga pemberian ulasan. Berikut untuk ilustrasi bagian fungsionalnya. Selanjutnya, kalau kebutuhan non-fungsional itu berfokus pada aspek kualitas sistem seperti kemudahan penggunaan, keamanan, ketersediaan layanan, dan juga keakuratan data. Dengan adanya analisis kebutuhan ini, proses perancangan dan pengembangan sistem dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis platform. Seperti itu. Oke, selanjutnya desain arsitektur sistem. Nah, di sini ada beberapa komponen. Untuk komponen front end dan framework kita menggunakan teknologi React.js. Untuk bagian styling kita menggunakan Tailwind CSS. Untuk back end dan juga database kita menggunakan Firebase. Untuk storage kita menggunakan Cloudinary. Untuk deployment kita menggunakan hosting. Untuk real-time chat, kita menggunakan Firestore, real-time listener. Untuk video call, kita menggunakan WebRTC. Untuk pembayaran escrow, kita menggunakan integrasi payment gateway. Untuk version control, kita menggunakan Git plus GitHub. Nah, di sini ada desain antarmuka atau desain UI. Di sini untuk bagian yang paling kiri itu adalah tampilan login dan juga register. Lalu sebelah kanannya itu adalah bagian home page. Selanjutnya di situ ada fitur mencari arsitek dan yang paling sorry dan yang paling kanan ini adalah tampilan profile. Selanjutnya, desain database di sini ada dua role, yaitu user dan juga arsitek. Di sini tertera nama file-nya apa, lalu tipe datanya itu rata-rata ada string, lalu untuk keterangannya. Jadi contohnya untuk nama field UID itu tipe datanya string, keterangannya ID pengguna Firebase Authentication. Nah, selanjutnya ada arsitek. Di sini juga sama, ada nama field, tipe data dan juga keterangannya. Nah, di sini ada contoh misalkan portofolio itu tipe datanya itu array. Jadi keterangannya adalah kumpulan URL dari gambar-gambar portofolio. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk implementasi modul, untuk bagian register di sini, registrasi menggunakan Firebase Authentication. Lalu user memilih role, dia ingin menjadi klien ataupun arsitek. Lalu sistem akan mengirim email verifikasi untuk aktivasi akun. Selanjutnya, data profil disimpan ke Firestore. Nah, selanjutnya ada mencari arsitek. Di sini data arsitek diambil dari Firestore. Lalu pencarian bisa menggunakan filter mulai dari spesialisasi, lalu lokasi dan juga harga. Dan ada hasil ditempelkan dalam bentuk card list response ya.
Selanjutnya itu melakukan booking. Nah, di sini klien akan memilih arsitek serta jadwal konsultasinya yang tersedia dari arsitek tersebut. Nah, data booking akan disimpan dengan status pending hingga disetujui oleh arsitek. Lalu, klien akan mengisi formulir kebutuhan proyek dan mengunggah mood board ke Firebase Storage. Selanjutnya untuk transaksi pembayaran. Di sini pembayaran itu DP dan juga ada pelunasan menggunakan Midtrans Payment Gateway. Jadi dana akan disimpan dalam sistem escrow hingga proyek selesai. Nah, setelah pelunasan berhasil, status proyek akan berubah menjadi completed. Selanjutnya, ada melakukan konsultasi. Nah, di sini persetujuan kontrak digital oleh klien dan arsitek. Lalu ada pembuatan RAB, yaitu rencana anggaran biaya secara digital. Lalu ada fitur chat real time dan juga video call. Lalu ada upload file desain, progress maupun final. Dan juga pengajuan revisi sesuai batas yang ditentukan dalam kontrak. Yang terakhir ada memberikan rating. Di sini klien dapat memberikan rating bintang 1 sampai 5 dan lulusan setelah proyek selesai. Dan yang terakhir, sistem otomatis memperbarui rata-rata rating arsitek. Nah, untuk testing black box-nya di sini untuk bagian register, untuk skenario registrasi akun baru sebagai klien. Nah, di sini input yang harus dimasukkan adalah nama, lalu emailnya, dan juga passwordnya. Lalu expected outputnya di sini akun terbuat dan redirect ke page login. Dan di sini statusnya adalah berhasil. Dan di sini ada beberapa skenario lain, yaitu ada registrasi akun baru sebagai arsitek, lalu ada registrasi dengan email yang sudah terdaftar, registrasi dengan password tidak memenuhi syarat, dan juga aktivasi akun via email. Di sini semua statusnya berhasil. Next, ke mencari arsitek. Untuk skenario, melihat daftar arsitek tanpa filter. Nah, inputnya di sini adalah membuka halaman pencaharian. Expected outputnya adalah semua arsitek tersedia tampil dalam bentuk cardless responsif. Nah, di sini juga satu-satu berhasil. Dan di sini ada beberapa skenario lain, yaitu filter berdasarkan spesialisasi, filter berdasarkan lokasi, filter berdasarkan rentang harga, lalu filter kombinasi. Di sini semua statusnya adalah berhasil. Nah, ini adalah testing white box. Di sini ada user flow-nya mulai dari login register, lalu apakah sudah mempunyai akun atau belum, lalu fitur mencari arsitek apakah sesuai kriteria atau tidak. Nah, di sini ada user acceptance testing. Nah, untuk skenario bagian arsitek, nah di sini untuk skenario registrasi dan setup profile. Nah, di sini langkah yang harus dilakukan adalah uh, mendaftarkan akun atau mendaftarkan dirinya, lalu aktivasi email dan juga lengkapi profil dan juga portofolio. Nah, di sini kriteria berhasilnya adalah profil tampil lengkap dan dapat ditemukan melalui pencarian. Sini ada skenario lain yaitu menerima dan konfirmasi booking, lalu membuat kontrak atau RAB, konsultasi dan upload file, lalu mengelola revisi. Nah, untuk skenario UAT klien di sini contohnya skenario booking dan isi formulir. Nah, di sini langkahnya ialah kita memilih jadwal, lalu isi formulir proyek dan juga yang terakhir ada unggah mood board. Nah, di sini kriteria berhasil kita adalah data formulir dan mood board itu tersimpan dalam sistem. Selanjutnya untuk metrik model rancangan berorientasi objek. Nah, untuk metrik coupling di sini ia adalah hubungan antar kelas dalam sistem. Lalu untuk cohesionnya, fokus fungsi dalam satu kelas. Lalu untuk kompleksitinya, tingkat kerumitan metode dan reusability-nya, kemampuan kelas digunakan kembali. Nah, untuk strategi implementasi sistem. Implementasi sistem arsitek Viva ini dilakukan secara bertahap menggunakan pendekatan iteratif di mana setiap tahap itu melewati siklus. Mulai dari pengembangan, lalu unit testing, integration, deployment staging, OAT, dan juga release. Nah, di sini ada tahap 1 sampai 6. Dan di sini ada mulai dari fokus core system, ada discovery dan booking, konsultasi dan kontrak, file dan revisi, pembayaran hingga finalisasi. Nah, di sini juga tertera fitur-fitur dari tahap-tahapnya. Lalu yang terakhir ada prosedur pemeliharaan sistem.
Nah, di sini ada jenis-jenisnya, mulai dari korektif, adaptif, preventif, dan juga preventif. Di sini ada keterangan dari jenis pemeliharaan tersebut. Contohnya, untuk korektif, ia adalah penanganan bug dan error pasca deployment berdasarkan laporan penggunaan monitoring Firebase Crashlytics. Nah, di sini jadwal untuk pemeliharaan sistemnya itu adalah segera setelah ditemukan. Lalu juga misalkan untuk bagian adaptif di sini pembaruan mengikuti perubahan kebijakan browser, update Firebase, dan regulasi keamanan data transaksi. Untuk jadwal pemeliharaannya itu menyesuaikan rilis pembaruan. Lalu untuk perfektif, optimasi performa, peningkatan fitur filter arsitek, dan pembaruan template RAB baru berdasarkan feedback pengguna. Nah, untuk jadwal pemeliharaannya itu per triwulan. Yang terakhir ada preventif, audit Firebase security rules, pembaruan dan dependensi NPM, dan backup Firestore terjadwal. Nah, untuk pemeliharaan preventif itu sendiri jadwalnya ialah bulanan. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan terkait laporan Radit dari mata kuliah PPKPL. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.